Giriwono. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Sebelum kita mulai diseminasi dari saya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin mohon duduk kembali. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sosialisasi disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian kita. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Demikianlah pendapat dari Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Sedangkan menurut Dian Gosen tahun 1998, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Teori motivasi perilaku manusia. Motivasi dari manusia itu berdasarkan dari dua hal. Yang pertama yaitu motivasi internal, yang kedua motivasi eksternal. Motivasi internal itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita. Sedangkan motivasi eksternal
adalah motivasi yang berasal dari luar. Ciri-cirinya adalah biasanya orang mendapatkan motivasi itu. Motif itu suatu alasan. Alasan itu yaitu ada satu, ini adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Itu biasanya kalau kita dapat motivasi tersebut jika kita menginginkan sesuatu. Contohnya kalau kita seorang guru, anak-anak atau murid kita itu ingin mendapatkan nilai yang bagus, otomatis mereka itu motivasinya itu bukan dari dalam dirinya sendiri atau motivasi eksternal. Yang kedua adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya juga anak-anak atau murid-murid itu untuk menghindari hukuman, biasanya untuk biar tidak diberi nilai yang jelek, tidak dihukum, misalnya nanti disuruh membersihkan kelas atau pikir seperti itu, anak-anak akan melakukan sesuatu yang tidak dari dalam dirinya sendiri. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Seperti ini, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Maksudnya adalah untuk menghargai diri sendiri itu bisa sebagai motivasi internal maupun eksternal. Jadi motivasi internalnya adalah saya ingin menjadi saya sendiri yang berhasil, itu motivasi internal. Tapi kalau untuk motivasi eksternal adalah ini biasanya mendapatkan imbalan atau takut untuk mendapatkan hukuman atau menghindari ketidaknyamanan. Saya tahu anak-anak itu mesti tidak nyaman jika misal mereka mendapatkan hukuman dari gurunya. Selanjutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Seperti yang kita tahu, anak-anak itu tadi dari motivasi eksternal adalah mendapatkan penghargaan atau imbalan. Penghargaan itu selama ini kita tahunya penghargaan itu adalah suatu kesenangan. Tapi ternyata penghargaan itu merupakan suatu hukuman sebenarnya, tetapi tidak terlihat. Karena apa? Penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuknya. Dorongannya itu eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan yaitu adalah anak-anak akan tergantung. Demikian pendapat dari Alfifon pada tahun 1993. Jadi seperti biasanya kan kita untuk di akhir pelajaran anak-anak itu akan diberi nanti yang mendapatkan nilai bagus, rapotnya dapat ranking, nanti akan mendapatkan hadiah dari bu guru atau untuk setiap harinya. Anak-anak kalau tertib nanti akan bu guru beri jajan seperti itu. Seperti itu sebenarnya menurut kita itu suatu penghargaan. Ternyata hal tersebut itu hukuman yang tersembunyi, hukuman yang terselubung. Jadi mohon nanti untuk Bapak Ibu guru dan saya sendiri nanti juga akan mulai membiasakan untuk anak-anak itu jangan sampai meminta imbalan atau mengharapkan imbalan atau penghargaan. Karena itu sama saja, kita itu menghukum anak. Hanya bedanya kalau penghargaan itu kan hukumannya itu menyenangkan, hukuman yang manis. Jadi menurut anak-anak itu berarti kalau saya nanti baik, saya nanti nilainya bagus, saya dapat sesuatu ya benar. Itu sebenarnya kita itu sudah mengajari hal yang tidak baik pada anak. Demikian ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sebenarnya kita sudah beberapa kali mengenal adanya kesepakatan atau keyakinan kelas. Perbedaannya adalah hukuman dan konsekuensi itu keduanya itu sama. Keduanya sama itu maksudnya sama ada akibatnya, ada sebab dan ada akibatnya. Tetapi bedanya kalau hukuman itu istilahnya harus menyakitkan. Di sini menyakitkan itu bukan hanya sekedar fisik, menyakitkan itu juga bisa di hati. Ya, kadang kita bilang anak-anak itu, kamu itu udah jelek, hitam kayak gitu, kritik, bodoh lah ya. Itu kita nggak menyakiti. Anak-anak tidak akan keringetan disuruh lari, tidak akan capek berdiri enggak. Tapi kan yang sakit apa? Sakit hatinya. Seperti itu sudah sesuatu yang menyakitkan. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Misal anak-anak itu tidak mengerjakan PR, konsekuensinya adalah dia tidak akan mendapatkan nilai seperti itu. Jadi konsekuensi dan hukuman itu perbedaannya biasanya itu yang satu itu membekas di hati anak, tetapi
lebih ke hal yang menyakitkan. Nah ini tadi membuat anak sakit hatinya fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Terus kalau dengan wujud hukuman, anak nanti akan membenci kedisiplinan. Contohnya apa? Kalau misal kita menghukum, kamu gak ngerjain PR, silakan duduk di depan kelas atau silakan lari berputar di halaman. Kalau untuk anak yang senang olahraga sih senang-senang saja. Aku suka di luar, gak apa-apa. Tapi beberapa anak yang mungkin fisiknya lemah atau memang dia tidak tahan panas, dia akan sangat tersiksa gitu hatinya. Jadi saya kenapa seperti ini? Jadi mereka itu menganggap disiplin itu bukan suatu kebiasaan, tetapi sesuatu yang menyakitkan. Beda kalau kita konsekuensi anak-anak. Kalau kita bikin kesepakatan kelas atau konsekuensi. Kesepakatan kelas misal kalau terlambat nanti apa ya konsekuensinya? Bu, nanti saya ketinggalan pelajaran, Bu. Oh, nanti saya mau, Bu. Nanti saya tak mengerjakan menulis atau membantu guru bersih-bersih kelas atau berjalan. Itu namanya konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut. Jadi perbedaannya hukuman dan konsekuensi itu lebih kepada kita untuk menyepakati apa yang ada dalam kesepakatan tersebut. Apakah nanti menjadi hukuman atau konsekuensi itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Di sini hukuman nanti banyak sekali ini. Anak-anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan atau intinya berbohong. Jadi anak tersebut nanti akan berbohong. Tadi saya terlambat gara-gara ibu itu gini loh, begini. Padahal enggak, karena dia yang bangun kesiangan. Kenapa dia harus berbohong? Dia harus menyembunyikan kesalahannya agar tidak dihukum oleh kita, oleh guru. Jadi ternyata dengan hukuman kebanyakan anak itu akan membuat sesuatu yang lebih, istilahnya nanti bisa berbohong, bisa nanti mencari alasan yang lain. Terus nanti anak itu di tingkat selanjutnya nanti anak akan merasa marah, bisa emosi, bisa merasa bersalah, dipermalukan istilahnya. Walaupun kita hanya bilang, kamu kok gak kerjain PR toh, apa gak malu kayak gitu, gimana rasanya orang tuamu kayak gitu, itu sudah membuat rasa bersalah, ya enggak? Anak nanti jadi kepikiran, oh aku kayak gini ya, nanti ayahku gimana ya, ibuku malu enggak, kayak gitu ya. Jadi membuat rasa bersalah itu juga seperti sebuah hukuman. Yang selanjutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi bagi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, cita-cita mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi ini ada yang namanya segitiga restitusi, yaitu suatu proses atau dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini restitusi ada 3, yaitu 1. Validasi tindakan yang salah, 2. Menanyakan keyakinan, dan 3. Menstabilkan identitas. Di sini disebut segitiga restitusi karena 3 hal ini bisa membentuk bangun segitiga. Yang tadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari suatu proses pembelajaran. Jadi anak-anak yang membuat kesalahan itu bukanlah anak yang nakal, bukan anak yang buruk, tetapi adalah anak yang belajar, berproses. Karena kita itu bisa benar kalau tahu dari mana yang salah. Jadi kita tidak akan tahu sesuatu itu benar atau salah jika kita belum mencobanya. Oleh karena itu Bapak Ibu mohon untuk anak-anaknya nanti untuk membuat kesalahan atau apa itu asal ya kesalahannya itu masih bisa ditoleransi atau baru pertama kali dilakukan oleh anak tersebut, itu mereka merupakan proses pembelajaran bagaimana mereka nanti tahu bahwa hal tersebut benar atau salah. Yang selanjutnya adalah menstabilkan posisi, itu adalah menggeser identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses. Yang kedua adalah
validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini berdasarkan pada prinsip setiap perilaku untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang selanjutnya adalah mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan akan memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi sebenarnya memang tindakan anak tersebut salah, makanya kita harus memvalidasi. Validasi itu adalah menegaskan kalau misal itu memang salah. Oke, kita memang membuat seperti tadi ya, anak-anak dibuat proses. Oh, anak-anak itu berbuat salah, itu proses. Iya, tapi kita harus memvalidasi, harus meyakinkan anak kalau hal yang dia lakukan itu adalah kesalahan. Jadi jangan sampai anak itu, oh ini pembelajaran, oh nggak apa-apa, saya berbuat salah itu tidak apa-apa. Bukan seperti itu. Yang pertama kita akan mengatakan pada anak ini memang suatu proses. Yang kedua itu adalah memvalidasi bahwa tindakannya itu adalah suatu kesalahan. Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini adalah murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Jadi setelah kita mengatakan pada anak bahwa itu suatu proses pembelajaran, yang kedua kita bilang pada anak bahwa itu adalah hal yang salah. Yang selanjutnya adalah kita akan tanyakan kepada anak, apakah yang kamu lakukan tersebut itu, kesalahan itu, apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Seperti itu adalah prinsip dari menanyakan keyakinan. Dan menanyakan keyakinan ini akan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya, bahwa tindakannya itu adalah salah. Di sini yang segitiga resistensi tadi ada beberapa pertanyaan yang mencerminkan dari tadi. Ini yang pertama tadi menstabilkan menstabilkan identitas itu. Kita akan tanya tadi, setiap orang pasti akan melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan. Jadi kalimat ini bisa kita katakan kepada anak, bisa kita berikan kepada anak jika anak berbuat kesalahan. Misal dia tidak membawa buku, dia tidak mengerjakan PR, itu bisa. Gak apa-apa kita bilang, jangan langsung kamu itu nakal, kamu itu malas. Tidak, kita perlu menstabilkan identitasnya dulu. Nah, setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Bukan kamu nanti, lu bu gak ngerjain, kamu lupa loh. Iya, kamu juga bukan satu-satunya anak yang pernah melakukan kesalahan ini. Yang selanjutnya adalah memvalidasi. Oke, kita sudah menstabilkan identitasnya. Jadi yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kamu sudah diberi, istilahnya sudah diberi pernyataan kamu boleh melakukan kesalahan ya. Kamu bukan satu-satunya orang yang berbuat kesalahan. Yang selanjutnya harus dijelaskan bahwa itu salah. Kamu tentu punya alasan. Jadi kita sebelum kita menjudge, sebelum kita mengatakan anak itu salah, anak itu nakal, anak itu gini-gini, kita harus tahu dia alasannya apa, kenapa melakukan hal tersebut. Adakah cara efektif yang, maksudnya kita juga menanyakan, jika kamu tidak mengerjakan PR, bagaimana caranya agar kamu bisa mengerjakan PR. Jadi kita tanya, nanti anak akan menjawab, Bu, nanti saya mencatat Bu tugas dari guru, nanti saya tak tanya teman, seperti itu merupakan sudah, kita itu sudah memvalidasi tindakannya itu salah. Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, kalau seperti itu, nanti kita bisa bilang kepada anak tersebut, pada murid tersebut, nah, kamu sudah tahu toh kalau kamu berbuat kesalahan. Sekarang apa nilai-nilai yang telah kita sepakati? Dengan catatan sebelum kita melakukan memvalidasi tindakan dan ini semuanya, kita sudah membuat kesepakatan kelas. Bagaimana kesepakatan tersebut sudah menjadi hasil diskusi dari satu kelas antara guru dan murid. Nanti kita juga bisa tanya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Hal-hal seperti ini terlihat agak susah, tapi sebenarnya kalau kita melakukannya secara bertahap, untuk kelas kecil mungkin tidak bisa langsung dengan pertanyaan berondong seperti ini ya, tidak bisa, karena anak-anak biasanya hanya pertanyaan ya dan tidak. Ya kita aja pintar-pintarnya, misal kenapa kamu tidak mengerjakan PR, apa kamu lupa? Nah seperti itu kan sudah merupakan suatu pertanyaan. Kalau untuk kelas yang lebih besar, kelas 3, 4, 5, 6 itu biasanya dia sudah punya pendapat,
sudah bisa mengeluarkan isi hatinya, mengeluarkan pikirannya, sudah punya alasan. Di sini saya akan mencontohkan dua kasus. Kasus yang pertama adalah ini. Haila tidak terima jika perjalanan sekolahnya selalu dicontek oleh adik, sehingga Haila marah dan tidak dapat mengendalikan emosinya. Mari kita saksikan bersama video dari kasus pertama. Berdasarkan yang ditampilkan tadi adalah video dari kelas 6, Mbak Kaila mahasiswa kelas 6 yang mempunyai masalah dengan emosinya karena dia pekerjaan sekolahnya, PR dan sebagainya itu selalu dicontek oleh Mas Adit. Di sini tadi bisa diperlihatkan dengan adanya berbagai pertanyaan. Akan saya ulangi lagi. Yang tadi sudah ada validasi tindakan, ada menstabilkan identitasnya dan ada untuk yang tadi yang ketiga. Sekarang yang kasus kedua adalah Arif tidak membawa buku pelajaran sehingga Arif tidak bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Mungkin bagi kita kasus-kasus seperti ini sebenarnya hanya sepele ya, tetapi nanti dampaknya kalau 1-2 anak kita biarkan saja dengan kasus-kasus seperti ini, istilahnya itu akan merembet seperti sampah yang dibakar. Kalau sampah yang dibakar itu kan kita dibakarnya hanya bagian pinggir. Kalau tidak dipadamkan segera, nanti seluruh sampah itu akan terbakar dan menjadi abu. Kalau sudah menjadi abu, istilahnya itu tidak akan bisa diperbaiki lagi. Jadi sekecil apapun, sesimpel apapun, semudah apapun kasus yang kita temukan kepada anak-anak, kita harus dapat menyelesaikan masalah tersebut tanpa membuat anak merasa bersalah, tanpa istilahnya membuat anak itu takut dengan kita bahwa itu adalah sebuah hukuman. Demikianlah nanti ini video dari yang kasus kedua, yaitu Arif
tidak membawa buku pelajaran, sering tidak membawa buku pelajaran, sehingga Arif tidak bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Berdasarkan video tersebut, sebenarnya kesalahan yang dibuat Arif itu sangat sederhana. Tetapi kalau satu, kita membiarkannya, nanti dia akan merasa itu suatu hal yang biasa. Seperti itu contohnya saya mengajar kelas 3. Kelas 3 itu kan ada yang namanya novel harian. Itu dia kalau di pelajaran saya, pelajaran BCOK, tidak membawa LAS itu sampai beberapa kali. Beberapa kali saya juga sudah tanya, kenapa kamu tidak membawa lupa, dan lupa. Akhirnya untuk beberapa kali itu, kapan itu saya antar ke rumahnya karena jarak rumahnya dekat dengan sekolah. Dan ternyata memang karena seringnya tidak dibawa LKS-nya, akhirnya LKS-nya itu hilang. Istilahnya kalau bahasa Jawanya keterisuk itu, nggak tahu LKS-nya itu tertumpuk-tumpuk dengan buku-buku yang lain karena saking seringnya tidak dibawa itu loh. Jadi saya takutnya ya seperti itu. Jika kita hal yang sekecil itu kita biarkan saja, nanti lama-lama tidak hanya di pelajaran BCOK, nanti dia kalau untuk membawa LKS yang tema yang lain atau ada tugas misal kita untuk proyek pelajar Pancasila itu kita suruh membawa apa itu sih dia akan lupa. Karena apa? Bagi Mas Noval Hana tadi, lupa itu adalah hal yang biasa dan itu bukan sesuatu yang harus dia khawatirkan. Saya lupa aja nggak apa-apa, saya tenang. Untuk itu kita harus menanyakan kepada Mas Hana, menstabilkan identitasnya tadi, memvalidasi tindakannya kalau tindakannya itu salah, dan nanti kita akan mencari solusinya bersama. Di sini juga akan ada tanggapan dari Mas Arif tadi, kenapa setelah saya panggil, saya tanya kenapa dia tidak membawa buku tadi, ternyata dapat diketahui kalau Mas Arif tadi dia itu ketiduran karena apa, sorenya itu bermain bola terlalu lama. Karena lama itu biasanya capek, anak-anak biasanya gitu. Kalau untuk terlalu banyak gerakan yang berbuat apa itu olahraga atau yang fisik seperti itu, biasanya anak-anak akan mengeluarkan energi lebih banyak dan nanti akibatnya malah tidak belajar itu nanti tidak akan membawa buku pelajaran. Biasanya yang paling simpel itu, yang selanjutnya biasanya tidak mengerjakan tugas atau mengerjakan PR. Itu yang selanjutnya. Istilahnya kalau tidak kita hentikan dari sekarang, kalau tidak kita beri istilahnya tadi kita tanyakan alasan atau apa, nanti dia akan menganggap suatu kebiasaan dan itu akan dia bawa sampai dia nanti lulus dari sekolah ini. Karena Mas Arif kebetulan sudah kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif dari kelas 6. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Bu Guru tentang bagaimana disiplin diri. Saya harus belajar lebih rajin dan menghargai waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Mas Arif itu anaknya sedikit pemalu ya. Memang kalau disuruh gerak itu Mas Arif itu memang suka olahraga. Tapi biasanya kalau untuk disuruh ngomong
apa yang kamu pikirkan, bagaimana perasaan kamu, seperti itu. Sebenarnya pendekatan seperti itu bisa kita lakukan anak-anak tanpa membuat anak itu menjadi manja. Istilahnya kan kalau zaman dulu, kalau saya sekolah ya, waktu sekolah itu kan guru itu keras, guru itu galak. Tetapi sekarang kita tetap mengajarkan disiplin kepada anak tanpa membuat anak itu merasa takut, atau sebaliknya malah anak itu merasa terlalu manja dengan segala perlakuan dari Bapak Ibu guru. Nah, berdasarkan dari restitusi tadi, segitiga restitusi, di sini restitusi ada 9 cirinya, yaitu 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi itu bukan suatu paksaan, tetapi tawaran atau menawarkan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter anaknya, bukan kepada tindakan dia. Mungkin suatu saat anak itu berbuat kesalahan, tapi kita tidak bisa menambai, kita tidak bisa menganggap suatu kesalahan itu akan menghilangkan semua kebaikan anak tersebut. Jadi anak-anak itu, mereka itu seperti istilahnya kan, bukan seperti dulu itu, bukan seperti kertas kosong yang bisa kita coret-coret semuanya, tidak. Anak itu adalah, dia itu juga bukan bentuk mini dari kita. Jadi waktu kita aja, aku dulu didiriin guruku dan sekarang kita menjadi guru, itu tidak bisa kita terapkan pada zaman sekarang. Karena anak itu menurut Ki Hajar Dewantara menyesuaikan sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zaman. Jadi bisa dibedakan. Kalau angkatan 70, angkatan 80 sampai angkatan 90 itu kan internet belum ada, teknologi belum ada, itu kita bisa, guru itu merupakan suatu sumber ilmu. Istilahnya banyak guru yang tahu tentang ilmu. Apa-apa mesti tanya guru, tanya Pak Guru. Tetapi beda untuk tahun ini, untuk abad 21 kita itu sudah mudah sekali. Internet mudah sekali, akses wifi, akses kemana-mana itu tidak hanya lewat, kalau dulu kita kan ke warnet seperti itu, sekarang sudah ada HP, sudah ada tetreng seperti itu. Jadi anak-anak itu lebih mudah, lebih cepat mendapatkan informasi. Di sini makanya itu kita fokusnya pada karakternya. Yang kedelapan adalah restitusi, fokus pada solusi. Jadi setiap tindakan yang dilakukan oleh anak, jika kita ingin anak tersebut memperbaiki kesalahannya, kita harus fokus mencari solusinya. Bisa dengan duduk bersama tadi. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan suatu masalah dengan siswa, jangan sampai di hadapan teman-temannya. Kita panggil ke kantor atau kita ajak ke ruang UKS atau mana. Jadi anak itu merasa nyaman. Jadi kita jangan sampai, jika anak berbuat kesalahan, apalagi sampai kita buka-buka di depan temannya, nanti anak tersebut sudah akan kehilangan jati dirinya. Ya, minimal dia malu seperti itu. Ya, jadi untuk solusinya ini kita duduk bersama. Walaupun misal anak-anak, alah bu masih kecil, iya masih kecil, tapi anak itu kan punya perasaan, punya pikiran. Nanti dia bisa cerita. Anak sekarang itu pintar-pintar. Ya, apa yang dia dapat di sekolah, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia lakukan, dia bisa menceritakan kepada orang tuanya, kepada teman-teman yang lain di sekolahnya. Jadi jika kita belum bisa mendapatkan solusinya, kita jangan menjudge, jangan menuduh anak tersebut jika perbuatannya itu salah, karena setiap kesalahan itu pasti ada konsekuensinya. Terus kita cari solusinya. Yang kesembilan adalah restitusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini dimaksudkan adalah seperti tadi, misal Mbak Kaila itu kan marah sama Adit. Dia dengan Adit itu istilahnya kan sudah emosi, sudah tidak suka dengan sifatnya. Tetapi kan Mbak Kaila dan Mas Adit itu satu kelas. Kita nggak mungkin memisahkan mereka hanya karena mereka bertengkar seperti itu. Jadi setelah kita cari solusinya, kita ajak Mbak Kaila duduk bersama, nanti kita bisa kembalikan Mbak Kaila ke kelas lagi, dan nanti mungkin bisa saling bermaafan dengan Mas Adit. Mungkin di lain waktu kita bisa memanggil Mas Adit sendiri. Kenapa kamu bisa, kita tanyakan tadi berdasarkan segitiga restitusi. Jadi masalah itu jangan hanya diambil dari satu sisi. Misal ada anak yang berantem, ada
Kalau bapak ibu guru itu kan mencari yang lemah ya, istilahnya yang anaknya yang cengkadang, anak yang cengeng, yang rewel seperti itu, dia itu sudah pintar main drama lah, istilahnya seperti itu. Jadi kita itu di sini itu untuk mengembalikan murid yang berbuat salah tadi, bukan hanya salah yang besar ya, istilahnya apapun kesalahan anak kecil atau besar, kita akan tetap menstabilkan anak tersebut, lalu mengembalikan ke kelas pada posisi dia siap untuk belajar lagi. Seperti yang saya bahas tadi, yang sudah disinggung adalah keyakinan kelas. Kalau pada zaman dahulu itu, bukan zaman dahulu, kalau yang pada kemarin-kemarin, kurikulum yang kemarin kan kita tahunya tata tertib atau peraturan kelas. Tapi kalau di sini di kurikulum merdeka ini, kita akan melakukan keyakinan kelas. Jadi sekarang bukan tata tertib atau peraturan kelas, tetapi keyakinan kelas. Di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa tidak tata tertib saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini kenapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu akan mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang hal tersebut lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Di sini saya mencontohkan, saya sudah pernah pada saat mengajar itu, seperti tadi saya mengajar gerakan berjalan dengan siswa dengan mengajak siswa berjalan santai mengelilingi lingkungan sekitar sekolah. Sebelum saya ajak jalan-jalan, kalau dulu saya selalu peraturannya, tata tertibnya, satu, tidak boleh nyalek, tidak boleh seperti itu. Sebenarnya sama, cuma sekarang saya ganti. Sekarang anak-anak kita buat kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelasnya apa? Apa Bu? Kesepakatan itu apa yang kita sepakati bersama, apa yang kita inginkan bersama, dan nanti kalau kamu melanggarnya kamu akan mendapatkan konsekuensi. Bukan mendapatkan nanti dihukum ya Bu, bukan dihukum, tetapi mendapatkan konsekuensi. Nanti anak-anak akan nilai. Ayo nanti kalau tidak sesuai kesepakatannya kelas apa? Satu dulu kita minta kesepakatannya kelas apa? Kamu jalan-jalan. Ini Bu, kamu tertib, iya Bu, betul tertib. Setuju nggak tertib? Tertib, setuju sekali Bu. Oke, satu tertib. Yang kedua apa? Kalau kamu di jalan dan itu beriring-iringan, tidak boleh berhenti Bu, bukan, tidak boleh menyalek. Oke, bisa Bu. Jadi anak-anak itu kita ajak. Tadi pengalaman saya mengajar kelas 2. Kelas 2 itu sudah bisa diajak diskusi. Jadi anak-anak itu ditanya, oh konsekuensinya ini ya, kita buat kesepakatan kelasnya ini nanti tertib ya Bu. Ya, seperti itu, tidak boleh nyalek. Iya, anak-anak tahu kenapa kita buat kesepakatan kelas. Nanti biar jalan-jalannya asik ya Bu. Iya, betul sekali. Biar jalan-jalannya nanti rapi ya Bu, nggak kejar-kejaran ya Bu. Iya, betul sekali. Ternyata saya salut sekali. Saya tidak hanya membanggakan saya percaya anak zaman sekarang itu sangat cerdas. Hanya diajak berdiskusi sedikit, mereka sudah bisa memberikan pendapatnya. Kalau nanti saya melakukan ini nanti tidak asik gitu loh. Kalau istilahnya anak-anak itu kan tidak asik. Kalau orang tua kan bisa nanti tidak tertekan. Tapi kalau anak-anak itu bagi mereka asik itu sesuatu yang mereka itu nyaman, mereka sukai, seperti itu. Yang selanjutnya adalah di sini kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya ada 5. Manusia itu mesti ingin ada rasa kasih sayang dan diterima. Ini biasanya intinya kan kalau kita dari lahir, dari bayi itu mesti kan kita membutuhkan kasih sayang orang tua dan ini diterima dengan baik. Penerimaan tersebut adalah berwujud kita itu istilahnya bahasa Jawanya diopeni, istilahnya itu dirawat dengan baik, istilahnya itu dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Terus yang kedua kesenangan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa manusia itu mesti sesuatu itu pengennya senang terus. Ya nggak ada manusia yang pengennya susah. Kalau kita misalnya sedang mengalami kesusahan, kita akan berusaha untuk mendapatkan kesenangan agar kesusahan tersebut hilang. Yang selanjutnya adalah kebebasan. Manusia itu mesti inginnya bebas. Maksudnya bukan bebas yang itu tidak bisa diatur, tidak, tetapi istilahnya gini, kalau mau misal itu contohnya anak-anak membawa tas saja, itu tas itu kan nggak bisa kita atur
hari ini harus ditahan. Tetapi kalau untuk yang lain, anak-anak kan pingin tas saya itu loh Bu yang Spiderman, boleh. Terus yang diteleponi boleh sekali itu, karena apa? Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi itu intinya manusia itu seperti itu. Mereka punya kebebasan untuk memilih kesukaannya masing-masing, memilih untuk berada di tempat mana. Jadi dia itu bebas. Yang selanjutnya adalah penguasaan. Tidak bisa dipungkiri juga, manusia itu mesti ingin menguasai sesuatu. Menguasai itu tidak harus menguasai, istilahnya kalau zaman dulu kan raja harus menguasai suatu daerah, bukan. Seperti kayak kita itu belajar itu kan tujuannya ingin menguasai ilmu, ingin mendapatkan ilmu. Tidak hanya aku berbentuk ranking kok, bukan. Karena yang mesti anak-anak masih ada. Oh, saya diajari guru itu kalau matematika 1 tambah 1 2, seperti itu. Sebenarnya mereka itu ingin penguasaan. Jadi mereka itu jadi ingin tahu, menguasai matematika. Saya tiap hari sepak bola loh Bu, jadi nanti bisa jadi pemain bola kayak di TV. Iya, itu karena anak-anak itu ingin menguasai kemampuan bermain sepak bola. Yang ini survival itu ada bertahan hidup. Jadi manusia itu pada intinya kenapa kita makan, kenapa kita itu mandi, kenapa kita itu mengganti baju, kan semuanya itu untuk bertahan hidup. Makan minum jelas itu agar tidak lapar, tidak haus, tetap hidup. Kalau berganti baju, mandi itu kan menjaga kebersihan. Kalau tidak menjaga kebersihan maka akan mendatangkan penyakit. Di sini di dalam disiplin positif juga ada namanya 5 posisi kontrol. Jadi sebenarnya kita itu sebagai guru itu ada namanya 5 posisi kontrol. Itu adalah 1 sebagai penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan 5 sebagai manajer. Di sini nanti akan saya jelaskan beberapa hal tentang 5 posisi kontrol seperti ini. 1. Posisi kontrol sebagai penghukum. Biasanya tidak kita sadari sebagai guru, kita itu nanti akan memposisikan diri kita sebagai penghukum. Walaupun nanti tidak ada kata-kata kamu saya hukum, saya bisa menghukum kamu, tidak. Tetapi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal itu adalah kata-kata. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-muridnya. Istilahnya di sini adalah, jadi orang yang menjalankan posisi penghukum ini dia akan menjadikan sekolah itu sebagai amen. Istilahnya nanti tata tertib sekolah. Ini di sini itu peraturan sekolah. Jadi nanti yang akan diberikan pada anak, kamu rambutnya panjang, besok tak bawakan gunting tak potong. Nah seperti itu sebenarnya hukuman fisik. Walaupun sebenarnya istilahnya memang itu harus dipotong, tetapi kan kita tidak punya kemampuan memotong rambut dengan rapi. Nah seperti itu nanti anak-anak akan merasa, oh aku nanti dihukum ya kalau anak-anak akan merasa seperti itu. Yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Posisi kontrol pembuat rasa bersalah adalah biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah. Jadi biasanya kan kita itu sekarang guru kok galak, guru kok orang tua kok galak. Kita biasanya kayak gini, Dek, kok kamu gitu ya, kok kamu ya mecahin gelasnya, kok kamu lompat-lompatan di kasur, kamu gak kasihan sama ibu ya Dek. Nah itu kan kita sudah membuat rasa bersalah. Kita sebagai guru juga kayak gitu, kamu itu gak kasihan orang tuamu ya, udah di sekolahin, udah dibiayain mahal-mahal di sekolah, malah gak buat PR, gak mendengarkan, malah tidur. Nah ini tuh sebenarnya kita itu sudah membuat merasa bersalah kepada siswa kita, kepada anak kita. Jadi intinya walaupun dengan suara yang lembut, ternyata itu juga kita menjadi mengontrol anak tersebut. Jadi anak tersebut akan merasa bersalah. Oh ternyata aku kayak gini nanti orang tuaku sedih, aku kayak gini nanti guruku juga sedih. Seperti itu anak-anak akan membuat merasa bersalah. Posisi yang ketiga adalah posisi
posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif atau berdampak positif. Berdampak positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Lah, dampak negatifnya belum saya tulis di sini, yaitu kalau dampak positifnya adalah murid dan guru akan berhubungan dengan baik. Tetapi kalau jeleknya, karena kita saking dekatnya dengan teman, dengan siswa, dengan murid kita dan menjadi teman, nanti biasanya kita tahu sendiri kan, teman dengan teman itu biasanya tidak ada rahasia, terus tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih kuat, tidak. Nah, nanti jeleknya kalau kita hanya sebagai teman dengan siswa kita, nanti anak-anak istilahnya tidak akan menghormati dan tidak akan menghargai kita sebagai guru atau orang tua. Jadi posisi sebagai teman itu ada positifnya juga ada negatifnya. Kalau positifnya jelas kita nanti hubungannya akan baik. Oh, guruku itu bestiku. Kalau sekarang kita ngomong nanti itu bestiku loh Bu. Iya. Tapi kalau sudah jadi bestie, biasanya kita itu tidak akan bisa mengontrol anak. Dia, kamu mengajar, nggak mau dong. Masa aku disuruh sama bestiku. Nah, seperti itu. Jeleknya kalau kita hanya mengontrol dengan posisi teman, nanti anak-anak tidak akan menghormati dan menghargai orang tua atau bapak ibu guru. Yang posisi selanjutnya adalah pemantau. Memantau di sini artinya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Biasanya posisi ini kalau di rumah itu orang tua, tetapi kalau di sekolah biasanya oleh siapa? Oleh bapak ibu kepala sekolah. Kalau pemantau itu kan biasanya orang yang berada yang tingkatannya itu di atas kita. Kalau murid pemantaunya itu kan guru, tapi kalau guru pemantaunya itu kepala sekolah. Nanti kalau kepala sekolah pemantaunya juga pengawas sekolah, seperti itu tingkatannya. Jadi kalau kita posisi kontrol sebagai pemantau, kita mengawasi dan bertanggung jawab. Tapi kita nanti bisa memberikan konsekuensi berdasarkan hasil pantauan tersebut. Yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Posisi konsentrasi manajer yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi di sini seorang manajer itu ternyata merupakan gabungan posisi kontrol sebagai teman maupun sebagai pemantau. Jadi di sini posisi kontrol manajer itu bisa didapatkan jika kita sudah memiliki keterampilan sebagai teman maupun sebagai pemantau. Di sini saya akan menanyakan berdasarkan 5 posisi kontrol tersebut, Bapak Ibu guru yang terhormat, posisi manakah yang menurut Bapak Ibu guru sangat bermanfaat bagi siswa, maksudnya bagi kegiatan pembelajaran kita? Apakah sebagai teman, pemantau, sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai manajer? Bagaimana pendapat Bapak Ibu guru? Sebagai apa? Kenapa Ibu bisa bilang sebagai manajer? Kenapa? Karena ya, karena untuk sebagai posisi manajer itu kita bisa memposisikan teman maupun sebagai seorang pemantau. Jadi kita bisa mengawasi, tapi kita juga bisa mendampingi karena kita sebagai pengawas dan sebagai teman. Di sini dapat saya ambil kesimpulan. Bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka,
mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, di posisi kontrol manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi, jika kita menginginkan murid-murid kita seperti saat ini, kurikulum merdeka yang menitik beratkan pada filosofi, diajar filosofi tujuan pendidikan, diajar di Mantoro bahwa anak itu mempunyai kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi anak-anak itu akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kita tidak bisa memaksakan seorang anak, seorang murid, seorang siswa untuk menjadi seperti apa kita dulu saat kita di posisi mereka. Zaman dahulu itu berbeda dengan zaman sekarang. Yang perlu kita tekankan pada anak adalah dia bisa menjadi manusia yang merdeka, tetapi kita sebagai guru itu sebagai fasilitator dan sebagai motivator. Kita memfasilitasi anak agar dia tumbuh dan berkembang cerdas, berkarakter, berbudaya, bisa berkembang sesuai teknologi, sesuai kemampuannya, dan mereka mandiri. Mandiri istilahnya, walaupun kita lepas mereka, istilahnya kita merdekakan mereka tetap harus belajar untuk mandiri dan bertanggung jawab. Merdeka di sini bukan istilahnya bebas. Merdeka di sini adalah kamu itu bertanggung jawab atas perbuatan atau apapun yang kamu lakukan. Oleh karena itu, posisi kontrol sebagai manajer yang di sini adalah yang paling baik di antara kelima posisi kontrol tersebut. Demikianlah pemaparan disiplin positif dari saya, diseminasi disiplin positif dari sana. Terima kasih untuk perhatiannya, atensi Bapak Ibu sekalian. Di sini adalah salah satu gambar dari murid-murid saya pada saat kemarin itu merayakan Hari Kartini. Di sini tampak itu anak-anak itu sangat ceria, sangat baik sekali walaupun posisi panas, istilahnya itu sama-sama pakai pakaian yang murid-muridnya mungkin tidak nyaman, tetapi kita tetap senang melakukan kegiatan tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuka tanggapan atau pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Monggo, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Francisca Yunase, saya guru kelas 5. Saya sangat senang dengan adanya sosialisasi disiplin positif yang ditampilkan oleh Ibu Madina Eka. Semoga dengan sosialisasi ini, pemahaman dan penerapan disiplin positif di sekolah ini nantinya dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih. Terima kasih tanggapan dari Ibu Siska, guru kelas 5.